Pak Stalin, jika Anda menjadi Presiden Indonesia, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Langkah pertama saya adalah memprioritaskan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Saya akan memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan akses pendidikan merata di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke. Dengan pendidikan yang baik, kita bisa mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan siap bersaing di tingkat global. Bagaimana Anda akan memperbaiki pendidikan? Saya akan melibatkan para ahli pendidikan dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk menambahkan literasi digital, kewirausahaan, dan pendidikan karakter. Selain itu, saya akan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, dan memastikan guru mendapatkan pelatihan rutin serta kesejahteraan yang layak. Lalu bagaimana dengan masalah ekonomi? Masalah ekonomi harus ditangani secara holistik. Saya akan fokus pada pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses permodalan yang mudah dan pelatihan manajemen. Selain itu, saya akan memperkuat infrastruktur untuk memudahkan distribusi barang, menciptakan lapangan kerja dengan menarik investasi, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Apa rencana Anda, Pak Stalin, untuk menangani korupsi? Korupsi adalah penyakit yang merusak negara dari dalam. Saya akan memperkuat KPK dan lembaga hukum lainnya, serta menciptakan sistem digital transparansi di semua sektor pemerintahan. Setiap proyek akan diaudit secara terbuka, dan saya tidak akan ragu menindak siapapun, termasuk pejabat tinggi, yang terbukti korupsi. Bagaimana Anda menghadapi tantangan lingkungan, Pak Stalin? Lingkungan adalah warisan untuk generasi mendatang. Saya akan memprioritaskan penghentian deforestasi ilegal, melarang penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, dan mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Saya juga akan melibatkan masyarakat dalam program penghijauan dan edukasi lingkungan. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Apakah Anda akan fokus pada pembangunan kota saja? Tentu tidak. Pembangunan harus merata. Saya akan memastikan desa-desa berkembang melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih, serta akses internet yang memadai. Dengan kemajuan desa, arus urbanisasi pun bisa dikurangi. Bagaimana Anda, Pak Stalin, mengatasi masalah kesehatan? Saya akan memperbaiki layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, dengan menyediakan lebih banyak puskesmas dan tenaga medis. Anggaran kesehatan akan difokuskan pada pencegahan penyakit melalui edukasi masyarakat, imunisasi, dan sanitasi. Selain itu, akses obat-obatan akan dibuat lebih terjangkau. Apa pendapat Anda tentang hubungan luar negeri? Indonesia harus memainkan peran aktif di dunia internasional, menjadi mediator dalam konflik global, dan memanfaatkan posisi strategis kita untuk memperkuat hubungan ekonomi. Diplomasi yang berorientasi pada kerjasama damai akan menjadi prioritas, sambil tetap menjaga kedaulatan nasional. Terus bagaimana Anda, Pak Stalin, menangani masalah pengangguran? Pengangguran bisa diatasi dengan memperluas program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, saya akan mendukung sektor kreatif seperti film, musik, dan teknologi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Terus apa langkah yang akan Anda lakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial? Saya akan memastikan redistribusi aset yang adil, seperti program reforma agraria, dan memperkuat jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Pajak progresif bagi yang mampu juga akan digunakan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan. Bagaimana Anda memastikan keadilan dalam sistem hukum? Saya akan memastikan hukum tidak pandang bulu, berlaku sama untuk semua orang, dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi. Saya akan memperkuat institusi peradilan dengan mengurangi intervensi politik, meningkatkan profesionalisme hakim, dan memastikan proses hukum transparan. Selain itu, reformasi lembaga kepolisian juga akan menjadi prioritas. Apakah Anda punya rencana untuk memperbaiki transportasi publik? Iya, transportasi publik adalah kunci mengurangi kemacetan dan polusi. Saya akan memperluas jaringan kereta api, membangun transportasi massal seperti bus rapid transit di kota besar, serta meningkatkan kualitas layanan agar nyaman dan terjangkau.
Infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda dan trotoar juga akan ditingkatkan. Bagaimana Anda memastikan keberlanjutan pangan? Saya akan memberdayakan petani melalui subsidi pupuk, teknologi modern, dan pelatihan. Diversifikasi pangan juga penting agar tidak bergantung hanya pada beras. Selain itu, saya akan memperbaiki sistem distribusi hasil panen agar petani mendapatkan harga yang adil. Apa visi Anda untuk dunia pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi harus lebih terhubung dengan kebutuhan industri. Saya akan mendorong kerjasama antara universitas dan perusahaan, serta menyediakan lebih banyak beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian juga harus didukung agar Indonesia menjadi pusat inovasi. Bapak Stalin, bagaimana Anda mendekati isu kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental. Saya akan melindungi hak rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka, baik melalui media maupun demonstrasi damai. Namun saya juga akan memastikan kebebasan ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Bagaimana Anda menyikapi perbedaan agama dan budaya di Indonesia? Perbedaan adalah kekuatan kita. Saya akan memperkuat pendidikan multikultural sejak dini, menciptakan ruang dialog antar agama, dan menindak tegas setiap bentuk intoleransi. Pemerintah harus menjadi teladan dalam mempraktikkan keadilan dan kebersamaan. Apa pandangan Anda tentang digitalisasi pemerintahan? Digitalisasi adalah masa depan. Saya akan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Semua layanan publik, seperti pembayaran pajak dan pengurusan dokumen, bisa diakses secara online untuk meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit. Apa yang akan Anda lakukan, Pak Stalin, untuk memperbaiki moral bangsa? Moral bangsa dimulai dari keluarga dan pendidikan. Saya akan memperkuat pendidikan karakter di sekolah, mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras, serta mendukung kampanye publik yang menanamkan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Bagaimana Anda menangani ancaman dari luar negeri? Kita harus memperkuat pertahanan nasional dengan modernisasi alutsista dan pelatihan militer yang berstandar internasional. Namun diplomasi tetap menjadi garda depan dengan membangun aliansi strategis yang menjaga stabilitas regional dan global. Jika Anda memiliki satu pesan untuk rakyat Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan? Bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi hanya bisa tercapai jika kita bekerja sama, menghormati perbedaan, dan tidak pernah berhenti bermimpi besar. Dengan semangat gotong royong, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita capai. Pak Stalin, bagaimana cara Bapak memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan tidak hanya menjadi formalitas belaka? Mendengar suara rakyat itu bukan sekadar mengadakan musyawarah atau forum. Saya akan memastikan ada sistem digital yang transparan untuk menyerap aspirasi, melibatkan masyarakat dari seluruh pelosok, bahkan yang tidak terjangkau secara fisik. Dengan teknologi, kita bisa mendengar lebih banyak suara dan langsung memprosesnya ke kebijakan. Transparansi juga penting, agar rakyat tahu aspirasi mereka tidak hanya didengar tetapi juga direspons. Terakhir, Pak Stalin, apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan warisan kepemimpinan Bapak tetap lestari dan tidak dirusak oleh pemimpin setelahnya? Sistem yang kuat, Nak. Bukan hanya orangnya. Saya ingin membangun institusi yang tidak tergantung pada individu. Selain itu, pendidikan kepemimpinan untuk generasi muda harus digalakkan sejak dini, agar mereka memahami pentingnya memimpin dengan amanah dan integritas. Jika budaya dan sistem sudah terbangun dengan baik, pemimpin selanjutnya akan sulit keluar dari jalur yang benar.